البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ومن أجل شد الهمم إلى حفظ الأحاديث وأيضا من أجل الاستنان بما سن به بعض الأئمة والعلماء في قراءة الأحاديث وحفظها، insyaallah liman sya'an yaqra falahu fadlun insyaallah ani qabla an nabda'a fi darsil jadid. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn al-Huwairith wa ashabihi ihfaduha, wal hadis muttafaqun alaih. Jadi untuk menguatkan semangat di dalam menghafal hadis-hadis dan juga untuk mengikuti sunnah yang telah dihidupkan, sunnah yang baik dihidupkan oleh para a'immah dan ulama kita di dalam menghafal hadis, maka barang siapa mau membaca, setiap kita hendak memulai pelajaran ini membaca satu hadis, maka dia memiliki keutamaan sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Malik ibn Huwairith dan rekan-rekannya itu, ihfazuha, hafalkanlah, ay ihfazu ma qad ta'allamtum minni minal ahadits, hafalkan apa yang telah kalian pelajari dari saya berupa hadis-hadis. Waqad qala ar-Rahabi rahimahullahu ta'ala wahfad wa kullu hafidhin imamu, hafalkanlah dan setiap penghafal dia akan menjadi imam. Baik. Wa man hafidha kullama kutiba huna minal ahadits, ay kullu yaum hadis wahid, kullu yaum hadis wahid, insyaallah fi ani ba'da intihai qiraati hadzal kitab sa'aktub lahu ijazatan ila ihda asanidi ilal imam Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah. Jadi bagi yang menghafal semua hadis di dalam kitab ini, bukan berarti betul-betul hafal total, tapi setiap hari hafal satu, tiap hari membaca satu, sampai nanti di akhir pelajaran ini, nanti di akhir setelah ini yang sudah menyelesaikan bacaan hadis semuanya dari hafalannya, maka saya akan menuliskan untuknya salah satu ijazah salah satu sanad saya kepada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah, li anna hadzal kitab wa syarhah muta'alliqun bima qad ta'allama al-ikhwah min al-usulis salasah, karena kitab ini memiliki keterkaitan dengan apa yang telah dipelajari oleh para ikhwah dari usulus salasah. Mungkin apa? Definisi tauhid, atau definisi ibadah, atau mungkin definisi al-imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau definisi Islam. Jadi kitab ini ada kaitannya. Baik. Faman hafidha kullama qad quri'a aw ma qad kutiba fi hadzal kitab minal ahadits falahu dzalikal jazaa insyaallah. Barang siapa nanti entah sekian bulan lagi sudah selesai dari setiap hari membaca satu hadis dari hafalannya yang ada di dalam kitab ini, maka dia akan mendapatkan sedikit penghargaan tadi itu. Baik, wal isnadu minad-din laula al isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama ini. Barang siapa, dan seandainya bukan karena sanad, maka niscaya orang yang ingin berbicara tentang agama ini dia akan berbicara sesuka dia. Baik, wa hadza yadullu ala fadlil asanid. Ini menunjukkan tentang keutamaan sanad. Sawa'un nafadul asanid au yaktakunu lana ijazah fi riwayati tilkal asanid.
Sama saja kita hafal sanad dan itu bagus, atau paling tidak kita memiliki ijazah untuk meriwayatkan sanad-sanad tadi. Baik. Wa lam yahfad la alaihi wizr. Yang tidak hafal tak dosa juga. Baik. Hada min babi syadid al-ihtimam. Ini hanya masuk dalam bab apa? Memberikan penyemangatan semata. Baik, man ahabba an yaqra walau hadisan wahidan alladhi qad madhaina bihi tafadhal. Yang ingin membaca satu hadis saja dari yang telah kita lewati, tafadhal, sebelum kita masuk ke pelajarannya. Wa illa nabda mundu ghadan au masya'a al-ikhwah insyaallah. Kalau sekarang tak siap, besok pun boleh, atau waktu-waktu yang lain, tak masalah insyaallah. Tafadhal. Aman. Ayo tamam. Alladhi yurid yaqra tafadhal wa illa ghadan ma fi mushkilah insyaallah. Ummatun asyhuru wa tis'atan marratan tis'atan wa marratan salasin. Ayo Bukhari wa Muslim. Aina wasana. Taimazuna fi safhatan asyirah. Kita masih di muka surat yang ke-10. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-haditsur rabi' an Abi Sakhr al-Uqaili radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat dari Abu Sakhr al-Uqaili wa huwa minal muqillin, termasuk sahabat yang sedikit hadisnya, tak masalah. Baik. Jazallahu man nasarul Islam khairan walau bi syatri kalimah. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik untuk orang yang mau menolong Islam walaupun dengan setengah kata, setengah kalimat. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Ilamil Muwaqqi'in. Jadi walaupun hanya hafal satu hadis, tapi dia telah membantu memelihara agama ini. Ini pun sudah bagus. Abu Sakhr al-Uqaili ismuhu Abdullah bin Qudamah radhiyallahu anhu. Kama fil Isabah. Jadi Abu Sakhr al-Uqaili ini kata Al-Hafidz memang famousnya dengan kunyahnya, terkenalnya dengan kunyah. Namanya sendiri Abdullah bin Qudamah al-Uqaili radhiyallahu anhu. Qal haddatsani rajulun minal a'rab. Ada satu orang Badui yang bercerita kepada saya. Hada min babi riwayati sahabi anis sahabi. Ini riwayat sahabat dari sahabat. Baik. Wa jahalatus sahabah la tadur ittifaqan kama dzakarahu Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Tidak dikenalnya siapa sahabat yang ini ataupun siapa nama sahabat dalam hadis ini tidak masalah, tidak membahayakan. Disepakati oleh para ulama tidak mengapa. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Qala jalabtu jalubatan ilal Madinah. Saya pernah mendatangkan jalubah. Jalubah mungkin ini isim maf'ul, yaitu majlubah, barang yang dikirim untuk masuk ke dalam Madinah. Asal dari jalabah artinya adalah menarik, mengambil dari luar masuk ke dalam. Mungkin beliau sebagai semacam apakah importir, mungkin dari luar masuk ke Madinah, dijual di pasar-pasar Madinah.
atau jalubah bermakna natijah, hasil. Saya pernah yaitu mengimport hasil, suatu hasil untuk dimasukkan ke dalam kota Madinah fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadullu ala jawazit tijarah. Ini menunjukkan boleh, yang namanya perniagaan itu boleh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perniagaan dan Allah mengharamkan riba. Tak masalah jadi niagawan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bermanfaat. Baik. Falamma faraqtu min bai'ati, tatkala saya selesai dari perniagaan saya, perniagaan hari itu, jual beli itu, qultu la alqayanna hadzal rajul. Saya menyatakan demi Allah, lamnya waqi'atun li jawabil qasamil mahdhuf. Menunjukkan apa? Sebagai jawaban dari sebuah sumpah yang tersembunyi. Demi Allah, saya benar-benar akan menjumpai lelaki ini, alladzi yada'in nubuwah, yang menyatakan sebagai nabi itu. Fala asma'anna min, dan benar-benar saya akan mendengar dari dia apa isi dakwah dia. Manjadda wajad, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Wa man yataharral khaira yu'ta, barang siapa bersungguh-sungguh mencari kebaikan dia akan diberi kebaikan itu. Baik, ingin mencari kebenaran, berusaha mencari, dia akan diberikan kebenaran tadi, diberi hidayah. Qal fatalaqani baina Abi Bakrin wa Umar yamshun. Kemudian beliau, talaqani fa'ilnya huwa, kembali ke lelaki itu yaitu Nabi Muhammad. Kemudian lelaki itu menjumpai saya di antara Abu Bakar dan Umar. Jelas baina ini dzaraf, kembalinya ke menjelaskan siapa, yaitu hal dari siapa? Dari fa'il huwa, bukan hal dari ya'ul mutakallim. Jadi dalam masalah nahwunya baina Abi Bakrin ini kita katakan kalau ikut madhab kufiyun berarti ini apa, syibuhul jumlah fi mahalli hasbin, hal dari apa, huwa, yaitu Nabi di antara Abu Bakar dan Umar menjumpai saya, bukan hal dari ya'ul mutakalim. Nabi menjumpai saya dalam keadaan saya di antara Abu Bakar dan Umar, bukan itu. Tapi ini hal dari Nabi, bahwasanya Nabi tatkala menjumpai saya itu di antara dua sahabatnya itu yanshun, ini hal juga dalam keadaan mereka bertiga berjalan kaki. Fatabi'tuhum fi atfaihim, kemudian saya mengikuti mereka di belakang mereka. Atfa yaitu apa? Alladzina kanu fi waraihim, orang-orang di belakang mereka. Fadzahir annahu lam yanfarid, jadi zahirnya sahabat dari Badui ini tidak bersendirian, ada sejumlah orang yang mengikuti Nabi Abu Bakar dan Umar itu. Hatta atau ala rajulin minal yahud, sehingga mereka mendatangi seorang lelaki dari Yahudi, nasyiranit Taurah, dalam keadaan si Yahudi ini sedang membentangkan Taurat, yaitu membuka kitab Tauratnya. Yaqra'uha, ini hal dari apa zahirnya. Kalau nasyiran ini hal dari mungkin dari rajulin. Kalau yaqra'uha ini hal dari apa? Dari fa'il yang ada di dalam isim fa'il nasyiran. Karena nasyiran ini isim fa'il ya'malu amalal fi'il, ada fa'il tersembunyi di dalamnya. Maka yaqra'uha ini hal dari huwa di dalam nasyir, dalam keadaan dia membaca kitab Taurat itu. Yu'azzi biha nafsah, yu'azzi ay yusalli, dia menghibur dengan membaca Taurat, dia menghibur dirinya. Baik, wala yanbaghi li muslimin min hadhil ummah ayyakuna maghluban alaihi min qibalil yahud. Tidak layak seorang muslim dari umat ini terkalahkan oleh orang-orang Yahudi. Al-Yahud yusalluna anfusahum bi qira'atit Taurat. Orang-orang Yahudi saja mereka menghibur diri mereka dengan membaca Taurat. Wa syababul muslimin bi ayyi syai'in yu'azzuna anfusahum.
Dengan apa mereka menghibur diri mereka? Bil khumur, bil ughniyah, atau mada? Apakah dengan minum khamar, ataukah dengan nyanyian-nyanyian atau apa? Mestinya apa? Bi qiraatil Quran, mestinya dengan membaca Quran. Baik. Ala benin lahu fil maut, fi halatil ihtidar. Yaitu dia menghibur dirinya karena dia tertimpa musibah atas anak dia yang sedang mengalami ihtidar, sakaratul maut. Anaknya belum mati tapi ini sudah ada tanda-tanda sudah. Maka dia menghibur diri dengan membaca Taurat. Ini niat baik. Tapi apa? Wa kam min muridin lil khair lam yablughu aw lam yusibhu. Alangkah banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Baik, sebagaimana di dalam asar siapa? Ibnu Mas'ud dan juga asar dari Abdullah bin Qais yaitu Abu Musa. Alangkah banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Tidak menempuh jalan yang benar. Baik. Fa inna safinah la tajri 'alal yabas. Karena yang namanya kapal secara tradisional tidak berjalan di atas, tidak berlayar di atas tanah yang kering. Namanya kapal asalnya adalah di perairan tentunya. Ini asalnya ya. Kecuali yang teknologi ya sekarang itu lain lagi. Tapi ini asalnya, ini pepatah macam itu. Ka ahsanil fityani wa ajmalih. Ini sebagai apa dohirnya? Sebagai naat dari ibnin. Anak laki-lakinya itu bagaikan pemuda yang paling handsome dan paling tampan. Jelas sedih sekali. Ini anak sudah comel handsome tahu-tahu mati misalkan. Oh, jelas orang tuanya sangat bersedih hati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada si lelaki Yahudi ini, anshuduka billadzi anzalat Taurat. Saya memanggil engkau, anshudu unadi. Saya memanggil dirimu demi zat yang menurunkan Taurat. Hal tajidu fi kitabika dza sifati wa makhraji. Apakah engkau mendapatkan di dalam Taurat bahwasanya ini adalah sifat saya dan negeri ini adalah tempat keluarnya saya? Intinya adalah apa? Sifat-sifat saya disebut di situ seperti yang engkau lihat saya ini seperti ini, dan tempat keluarnya saya adalah ini, yaitu saya berdakwah di Madinah, hijrah ke Madinah, keluar dari Makkah. Faqala bi ra'sihi hakadha aila. Maka dia menggerakkan kepalanya, ada min babi madza takbiri al-fi'il bil qaul, yaitu mengungkapkan perbuatan dengan ucapan. Qala artinya fa'ala, sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah. Dia menggerakkan kepalanya demikian. Maknanya apa? La, saya tidak mendapatkan. Al-Yahud qaumun hud, kama qala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Orang Yahudi memang kaum yang sangat pendusta. Baik. Sementara dalam Taurat jelas ada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ya'tilana bidalil ala dzalik minal Qur'an masalan. Siapa yang mendatangkan dalil dari Quran untuk kita bahwasanya sifat Nabi ada di dalam kitab suci orang-orang itu? Siapa yang mendatangkan dalil? Ba'dul adillah qad marat bina fi hadzal kitab. Sebagian dalilnya telah kita lewati di dalam kitab ini. Ya. La man nurid hadha syai' walakin anna al-yahud anna al-kitab wajadu sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitabihim. Kita ingin apa? Dalil yang menyatakan bahwasanya orang ahli kitab memang mendapati sifat Nabi itu ada dalam kitab mereka. Jadi jangan lafaz yang basyirah wa nadhirah, tapi lafaz sebelumnya. Kata siapa? Misalkan itu tadi betul, isi hadisnya betul, tapi bukan lafaz yang itu. Kata Abdullah bin Amr ibn As, inna najidu fi Taurat kada wa kada. Sesungguhnya kami memang mendapati di dalam Taurat sifat Nabi Muhammad demikian. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka mubasysyiran wa nadhiran atau basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah
dan juga apa wahirsan lil ummiyin. Nah, itu betul, yaitu innala najidu. Ini dari hadis. Sesungguhnya kami benar-benar mendapati sifatnya di dalam Taurat demikian dan demikian, dan juga di dalam Quran. Dalil yang lain dalam Quran bahkan bahwasanya ada itu ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, boleh, tak masalah. Yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada Bani Israel akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku dengan apa? Yang namanya adalah Ahmad. Yang terang-terangnya dikatakan itu ada di dalam kitab mereka yang telah kita lewati, di dalam kitab ini juga, di dalam misalkan apa ya, dalam surat Al-A'raf ini sudah pernah kita lewati kan, di dalam kitab ini di awal-awal masih. Itu terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan Allah Ta'ala membeli, bahwasanya perjanjian itu, perniagaan itu, jihad itu sudah ada di dalam Taurat, Injil dan Quran. Boleh disebut, tetapi kita ingin bahwasanya sifat Nabi ada di situ. Nah, yang awal-awal itu sudah mendekati, yang awal-awal itu yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mendapati Nabi itu tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Dan juga apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dari mana mereka tahu sebelum datangnya Nabi Muhammad? Yaitu di dalam kitab-kitab mereka. Baik. Adapun kalau yang di surat apa itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ila qaulihi dzalika matsalun fit Taurat, ini untuk para sahabatnya, untuk sahabat, tapi untuk Nabi adalah dalil yang tadi itu. Faqala ibnuhu walladzi anzala Taurat, maka anaknya yang sudah mau mati ini bersumpah, demi zat yang menurunkan Taurat, inna la najidu fi kitabina sifatak wa makhrajak. Sesungguhnya kami benar-benar mendapatkan di dalam kitab kami sifat Anda dan tempat keluarnya Anda. Malah anaknya yang lebih jujur. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Anda adalah utusan Allah. Faqal atimul yahuda an atikum. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ikut menjenguk tadi itu, berdirikan atau berdirikan orang Yahudi ini, yaitu si bapak ini, dari dekat saudara kalian ini, yaitu jangan biarkan bapaknya itu dekat dengan si anak ini, karena anak ini saudara kalian. Bapaknya akan membawa mungkin apa? Membawa efek yang buruk, mengajarkan kebatilan, menyembunyikan kebenaran. Summa waliya kafanahu wa jananah. Kemudian Nabi yang mengurusi, waliya mengurusi kafan anak ini, wajananah, jananah esitroh, mungkin kain ataupun yang lainnya untuk menutupi dia. Janan bimana sitr. Wassalata alaih, Nabi yang mengurusi penyolatan untuk anak ini, mata alal Islam, ya dia mati di atas Islam. Tayyib, al hadis rawahu Ahmad wa sahahu al Albani fi silsilah as-sahihah, disahihkan oleh al Imam al Albani rahimahullah. Tayyib, kita baca satu hadis lagi. Qala hafizahullah taala fadlu bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan penutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuknya, kemudian subtajuknya, dohirnya atau fasalnya kah ya? Bi'satun nabiyyi bil huda wal ilmi kal ghaisi fil nafar. Diutuskannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah dan ilmu itu bagaikan ghais, bagaikan hujan lebat yang di awal musim
musim hujan itu, ini ghaith. Fin nafaq, dilihat dari sisi apa? Manfaatnya. Al hadisul khamis, hadis yang kelima. An Abi Musa radhiyallahu anhu. As'al inda aulad, Abu Musa masmu, anak-anak. Abu Musa siapa namanya? Ayo. Nama Abdullah bin Qais. Abu Musa min ain? Jangan bilang dari Perlis kok. Ya? Dari mana? Bukan Ansor. Dari sisi secara nasab yang dekat tentunya bukan Ansor ya. Iya, dari Yaman beliau. Dari apa? Kaum Asy'ariyin dari apa? Yaman. Jelas orang Yaman Ansorun Nabi, tapi itu nasab yang nisbat yang agak jauh. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Masalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm." Perumpamaan sesuatu yang mana Allah mengutuskan saya untuk membawanya. Wa hadza dalil ala jawazi darbil amsal li taqribil afham. Kama dzakarahul a'immah, yaitu bolehnya membuat perumpamaan, membuat permisalan, membuat contoh untuk mendekatkan pemahaman, menunjukkan pentingnya dakwah Nabi Muhammad seperti apa? Seperti yang disebutkan berikut ini nanti dalam hadis itu. Minal huda, min di sini bukan min sababiyah, bukan pula min tabaidiyah, tapi min bayaniyah, menjelaskan ma mausulah yang berupa al-huda wal ilm, berupa petunjuk dan ilmu. Secara terjemahan senang, al-huda petunjuk. Baik, tapi secara definisinya ini tambahan faedah aja ya, tidak wajib ditulis, tapi bagus juga untuk tambahan ilmu bagi kita kalau mungkin menjelaskan ke orang atau mensyarah sebuah buku, atau kita nanti mengajar ke generasi berikutnya. Apa perbedaan hidayah dan ilmu? Karena nampak sama kan kenyataannya, tapi dari sisi definisinya, qala al-Karmani rahimahullah, al-huda huwa dalalah al-musilatu ilal bughyah. Inilah yang namanya al-huda, ad-dalalah al-musilah ilal bughyah, yaitu suatu penunjukan yang menyampaikan kepada tujuannya, kepada matlamat. Hadza kama fil kawakib asani safhah 55. Definisi ini di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, Al-Kawakib Ad-Durriyah yang kedua muka surat 55. Baik. Wa qala Ar-Raghib Al-Asbahani, al-hidayah dalalatun bil lutf. Ar-Raghib mengatakan hidayah adalah penunjukan secara halus, secara lembut. Itulah yang namanya hidayah. Kama fi mufradat al-fadhil Quran, safhah asamin wasalasin ba'da 538. Wa hadza kulluhu mawjud fi Syarah Sahih Bukhari. Ini semua sudah ana tulis di dalam Syarah Sahih Bukhari, definisi-definisi ini. Kama salil ghaithil katsir. Tadi belum, ini baru huda. Kemudian al-ilmu. Ilmu, definisi ilmu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Ushulus Salasah. Siapa yang ingat definisi ilmu? Al-ilmu apa ya? Ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya, idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Ini kalam Imam Ibnu Utsaimin. Wa aidan nuhibbu an na'khudh mimman huwa aslah wa aqdam min. Kita juga suka untuk menukil dari ulama yang lebih tua dari beliau zamannya. Qala Raghib Al-Asbahani, al-ilmu idraku syai' bi haqiqatih. Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan ilmu adalah idrakus syai' bi haqiqatih, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Berarti apa? Sesuai dengan kenyataannya. Hadza kama fil mufradat safhah salisa wa arba'in ba'da salasiniah, muka surat 343 itu. Baik. Nuwasil ghadan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.